Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan selamat pagi. Halo semuanya, gak terasa ya, hari ini terakhir bulan bahasa. Hari ketiga ini kita masih dalam acara pementasan drama dari kelas 10 dan pensi dari kelas 11. Dan nanti di akhir penampilan akan ada penampilan dari Bangsa Dance. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memvoting poster dari kelas 11, silakan di voting dari sekarang, dan untuk votingnya ditutup nanti jam 9 kita. Jadi, ayo pilih poster favoritmu. Oh ya teman-teman, dan juga nanti ya ada 3 request dari kami. Kayak kemarin ada yang Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai penampilan yang pertama. Penampilan drama dari kelas 10 kuliner 3 yang berjudul Jaka Tarub. Selamat menyaksikan. Siapa wali kelas? Saya ngajar di Bapak Ibu Yuri, untuk adik-adik, untuk Kardi, untuk adik kamu. Oh, paling ini dong, ini oh, jangan. Jaka Tarub adalah cerita rakyat Nusantara yang sangat populer khususnya di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konon katanya ada seorang pemuda yang berhasil mencuri selendang bidadari dan berhasil menikahi bidadari tersebut. Kejadian itu terjadi di Desa Widodaren, Kecamatan Geri, Kabupaten Lampung, Provinsi Jawa Timur. Nama Desa Widodaren tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno Widodaren, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya bidadari. Bagaimana kisah Jaka Tarub yang sangat melegenda itu? Mari saksikan penampilan kita dari kelas kuliner 3 yang mengangkat cerita rakyat berjudul Jaka Tarub. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak dan sudah lama meninggal. Janda tersebut dikenal dengan nama Mbok Runduk. Karena hidup sebatang kara, suatu hari Mbok Runduk mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi. Mbok Runduk memberi nama anak tersebut dengan nama Joko Tarub. Mbok Runduk Tarub membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Joko Tarub tumbuh menjadi anak yang selalu membantu Mbok Runduk di ladang maupun di sawah. Selain dia membantu ibu angkatnya itu, Joko Tarub juga gemar berburu di hutan. Suatu hari, Mbok Runduk memanggil Joko Tarub dan mengajaknya berbicara. Joko, kemari nak. Iya, Mbok. Sekarang kamu sudah dewasa,
Sudah saatnya kamu menikah. Mbok sudah tua. Jika Mbok meninggal, siapa yang akan mengurusmu? Lagi pula Mbok sekarang sudah ingin menimbang cucu. Tapi aku belum ingin menikah sekarang, Mbok. Nanti jika sudah waktunya, aku pasti akan menikah. Baiklah, jika itu keinginanmu, Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Di malam harinya, Joko Tarub duduk di depan rumahnya sambil membayangkan memiliki istri yang cantik. Dan tidak lama dari itu, datanglah Mbok Rondo sambil membawa kayu bakar yang telah dia jemur seharian. Joko, kenapa kau belum beristirahat? Mbok, tidak. Aku hanya membayangkan memiliki istri yang sangat cantik. Pasti Mbok senang sekali memiliki menantu yang cantik, kan? Kamu ini ada-ada saja. Jangan mencari wanita yang cantik. Cari dulu yang mau denganmu dan juga yang mau menemanimu sampai kamu tua. Sudahlah, Mbok capek. Mbok mau istirahat dulu. Keesokan paginya, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk berburu rusa. Tetapi, dari pagi hingga menjelang malam, Joko Tarub tidak mendapatkan rusa satu ekor pun. Karena Joko Tarub merasa lelah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Sesampainya dia di desa, dia sangat kebingungan. Kenapa banyak orang yang berjalan ke arah rumahnya? Karena Joko Tarub kebingungan, dia memanggil salah satu warga yang bernama Mani. Mani! Loh, kok kamu masih di sini? Lah, emangnya ada apa? Apa yang kalian cari? Ramai-ramai ke arah rumahku. Joko, kau tidak tahu? Atau hanya pura-pura tidak tahu? Borodo meninggal di siang. Apa? Tidak mungkin. Joko Tarub lari pulang ke rumahnya. Sesampai Joko Tarub di rumah, Joko Tarub tak tahan menahan air matanya. Karena satu-satunya orang yang dia sayang kini telah meninggalkannya selamanya. Beberapa bulan berlalu, kini kerjaan Joko Tarub hanya berburu-buruan. Ladang peninggalan Mbok Rondo ditumbuhin banyak rumput karena tidak terawat lagi. Suatu hari, Joko Tarub membayangkan memakan daging rusa yang sangat lezat. Keesokan harinya, Joko Tarub merasa lapar dan ingin memakan daging rusa. Segera dia menyiapkan busur dan anak panahnya untuk berburu rusa di hutan. Joko Tarub masuk ke hutan dan berburu rusa. Tetapi Joko Tarub tak kunjung mendapatkan rusa. Dia masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Dan sampai hari sudah menjelang siang, Joko Tarub tidak mendapatkan rusa satu ekor. Karena Joko Tarub merasa haus, dia mencari sungai terdekat untuk mengambil air minum. Tetapi dari kejauhan, dia mendengar suara seperti ada orang yang bercanda. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat 7 bidadari cantik yang sedang mandi sambil bercanda. Selain itu, Jaka Tarub juga melihat tumpukan selendang bidadari di atas sebuah batu besar. Semua selendang itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jaka Tarub berpikir, jika dia mengambil salah satunya, tentu di antara mereka pasti tak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan mengendap-endap, Joko Tarub mengambil selendang tersebut dan menyembunyikannya. Sementara itu, ketika bidadari hendak mengambil selendangnya untuk kembali ke kayangan, oh tidak, selendangku tidak ada. Ada apa, Nawangwulan? Selendangku tidak ada. Padahal tadi aku letakkan di atas batu bersama dengan selendang kalian.
Tanpa selendang, aku tak akan bisa kembali ke kayangan. Ah, tidak. Matahari sudah hampir terbenam. Kita harus segera kembali ke kayangan. Aku mohon, jangan tinggalkan aku sendiri. Maafkan kami, Nawangwulan. Kami tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Jaga dirimu baik-baik ya. Jakatarup yang masih bersembunyi mendengar bahwa selendang yang dia curi milik sang bidadari yang bernama Nawangwulan. Nawangwulan mencari di mana keberadaan selendangnya. Dari kejauhan, Jakatarup masih terus mengawasi dan membuntukinya. Menunggu waktu yang tepat, Jakatarup berpura-pura menolong sang bidadari itu. Sesampainya di tepi hutan, Jakatarup menghampiri Nawangwulan. Melihat kedatangan pemuda asing, Nawangwulan ketakutan. Namun, segera Jakatarup menjelaskan maksud dan tujuan kepada Nawangwulan. Siapa kau? Aku Jakatarup. Aku tak berniat jahat. Aku kasihan melihat kau yang sedang kesulitan. Apa yang sedang kau cari? Aku sedang mencari selendangku. Jika aku tak menemukan selendangku, aku tak akan bisa pulang ke kayangan. Hai Nawangwulan, niatku baik kepadamu. Jika kau tak merasa keberatan, tinggallah bersamaku beberapa hari. Mendengar niat baik itu, Nawangwulan mau menerima ajakan Jakatarup untuk tinggal sementara di rumahnya. Setelah tinggal bersama beberapa waktu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Nawangwulan, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Maukah kau menjadi istriku dan menemaniku hingga tua? Baiklah, aku akan setujui ajakanmu. Sejak pernikahan itu, mereka dikaruniai anak perempuan berparas cantik yang diberi nama Nawangsi. Sejak memiliki keluarga kecil, Jakatarup bisa menemukan kembali kebahagiaannya. Akan tetapi, ada hal yang menjaga di pikiran Jakatarup. Kenapa beras yang ada di lumbungnya tidak berkurang satu karung pun? Dia sangat cantik seperti ibunya. Suatu pagi, Nawangwulan meminta suaminya untuk menjaga rumah dan anaknya. Karena Nawangwulan harus pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Tetapi Nawangwulan berpesan ke suaminya. Suamiku, aku akan pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Aku sedang memasak nasi, jadi jangan biarkan apinya sampai padam. Tapi aku minta dengan kau jangan pernah kau buka tutup nasi itu. Jakatarup hanya mengangguk saja. Setelah berpesan kepada suaminya, Nawangwulan pergi menuju ke sungai. Tetapi karena tingkat kepenasaran Jakatarup sangat tinggi, Jakatarup membuka tutup nasi tersebut. Betapa terkejutnya Jakatarup melihat hanya ada satu biji beras di dalam wadah nasi yang sedang istrinya masak itu. Pantas saja, padi di lumbung masih banyak. Ternyata Nawangwulan hanya mau memasak satu biji beras setiap hari. Jakatarup langsung meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Nawangwulan datang dari sungai dan langsung menghampiri nasi yang sedang dia masak. Nawangwulan sangat marah karena dia tahu suaminya tidak mendengarkan pesan yang ditinggalkannya sebelum pergi ke sungai. Apa kau tak mendengar pesanku? Kini sihirku mengubah satu biji beras menjadi sebakul nasi telah hilang. Maafkan aku Nawangwulan, aku hanya penasaran tadi. Jika aku tahu itu akan menghilangkan sihirmu, aku tak akan membukanya. Kini, Nawangwulan menjalani hari-harinya seperti manusia biasa. Makin hari, padi di lumbung mereka mulai habis. Saat Nawangwulan hendak mengambil beras yang tersisa, tangan Nawangwulan seperti menyentuh sesuatu yang sangat lembut. Apa ini? Ketika Nawangwulan
Nawang Wulan menarik benda tersebut, betapa terkejutnya Nawang Wulan melihat apa yang dia tarik tersebut adalah selendang yang dia cari selama ini. Nawang Wulan merasa sangat marah, kecewa, bahkan sedih. Kau, kenapa kau sembunyikan selendangku? Maafkan aku, Nawang Wulan. Maafkan aku. Tidak, selama ini kau telah membohongiku. Beri aku kesempatan sekali lagi, Nawang Wulan. Maafkan aku yang telah membohongimu. Tidak, tidak ada kata maaf untukmu. Sini, aku akan kembali ke kayangan. Bagaimana dengan nasib anak kita, Nawang Wulan, jika kau meninggalkannya ke kayangan? Anak kita, itu hanya anakku. Kini kau bukan lagi suamiku. Mulai sekarang, aku akan kembali ke kayangan dan tak pernah kembali ke bumi. Bagaimana dengan nasib Nawangsih? Kasihan dia. Dia terlalu kecil untuk ditinggalkan ibunya. Baiklah, aku akan kembali ke bumi untuk menjenguk Nawangsih. Tapi dengan satu syarat, kau harus membawa Nawangsih jam 8 malam ke tepi danau. Dan kau harus jauh dari sekitar danau. Kini, Nawang Wulan pergi meninggalkan Joko Tarub. Joko Tarub mengikuti syarat Nawang Wulan. Di setiap harinya, tepat pukul 8 malam, dia akan pergi ke danau untuk meletakkan Nawangsih di pinggir danau. Dan, seperti janjinya Nawang Wulan, dia akan turun ke bumi jam 8 malam untuk menemui Nawangsih. Beda sama janda di bumi dan dia. Udah besar nama misi. Oh, ibunya udah lalu. Dia sudah mandiri dengan berjualan tanaman. Karena itu dapat merugikan kita dan diri kita sendiri. Sekian drama dari kelas kuliner 3. Kita ucapkan terima kasih. Marah betul.